Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seman Saso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini kembali bersama dengan Siniar Salam Seman Saso. Informasi, motivasi, dan inspirasi dari keluarga besar GTK SMA Negeri 1 Soko. Tentu kabar yang begitu bahagia karena pada sesi kali ini kami telah bersama dengan salah satu sosok yang memiliki peran begitu penting, peran begitu strategis dalam perjalanan atau operasional SMA Negeri 1 Soko, Kabupaten Tuban. Iya, betul sekali. Kali ini saya telah bersama dengan Ibu Iis Utami, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Koordinator Tata Usaha SMA Negeri 1 Sogo. Tanpa berlama-lama, langsung saja kami sapa. Selamat datang Bu Iis. Selamat datang kembali, terima kasih. Iya, Bu Iis, hari ini kelihatannya senyumnya begitu menawan, begitu bahagia. Ada kabar bahagia apa hari ini Bu Iis? Kabar bahagianya bagus banget Mbak Epi. Karena ya gitulah, mungkin Mbak Epi sendiri juga tahu ya, kalau hati kita itu bahagia, mesti apa yang ada di hati kita itu mesti juga terlontar juga bahagia. Kelihatan gitu. ada bunga-bunganya loh di kiri kanannya. Oh iya. Iya. Bu Iis, Ya. sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin saya bolehnya ini menyapa Bu Iis atau Mbak Iis ya? Enaknya gimana ya? Kalau kita dilihat dari seumuran ya, mending kita Mbak Iis aja enaknya. Mbak gitu. Iis ya, seumuran ya? Beda dikit. tipis. Ya, beda tipis. Ya, Mbak Iis. Oke. Mbak Iis mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Mbak Iis kepada semuanya saja. Oke. Langsung saja untuk kali ini terima kasih sudah bisa dihadirkan di sini nggih. Langsung saja perkenalan, untuk nama saya Iis Utami. Nah, asal saya berasal dari Bulurejo. Mungkin dari Mbak Happy sendiri juga tahu ya, mungkin ada di Kecamatan Rengel. Mungkin kalau jalan-jalan ke sana bisa mampir juga ya. Nanti bisa di-share lokasinya bisa sekali, nanti langsung saja. Terbuka lebar ya pintunya. Oh iya. Oke, monggo. Untuk usianya mungkin berapa ya? Enaknya ini gimana ya? Mungkin ya sudah tua atau masih muda ini kalau dilihat dari face saya ini. Golongan Kira-kira tua muda. Golongan tua Mbak Evi ini ya. Langsung saja untuk kali ini terima kasih sudah bisa dihadirkan di sini nggih. Langsung saja perkenalan, untuk nama saya Iis Utami. Nah, asal saya berasal dari Bulurejo. Mungkin dari Mbak Happy sendiri juga tahu ya, mungkin ada di Kecamatan Rengel. Mungkin kalau jalan-jalan ke sana bisa mampir juga ya. Nanti bisa di-share lokasinya bisa sekali, nanti langsung saja. Terbuka lebar ya pintunya. Oh iya. Oke, monggo. Untuk usianya mungkin berapa ya? Enaknya ini gimana ya? Mungkin ya sudah tua atau masih muda ini kalau dilihat dari face saya ini. Golongan Kira-kira tua muda. Golongan tua Mbak Evi ini ya. Langsung saja untuk kali ini terima kasih sudah bisa dihadirkan di sini nggih. Langsung saja perkenalan, untuk nama saya Iis Utami. Nah, asal saya berasal dari Bulurejo. Mungkin dari Mbak Happy sendiri juga tahu ya, mungkin ada di Kecamatan Rengel. Mungkin kalau jalan-jalan ke sana bisa mampir juga ya. 40 plus ya. Jadi ya tua, sudah tua Mbak Happy. Untuk keseharian mungkin saya bekerja di SMA 1 Soko nggih. Mulai dari tahun 2000. Tahun berapa? 2014. 2014. Wow. Ya. Sudah 11 tahun ya Bu Is ya? Alhamdulillah. Nggih. Untuk tugasnya saya di SMA ini sebagai koordinator tata usaha. Koordinator tata usaha. Betul. Oke. Tentu dengan jabatan koordinator tata usaha, Mbak Iis. Gimana? Dengan usia yang katanya 40 lebih sedikit nih tadi. Oh iya, betul. Sudah sebagai posisi koordinator tata usaha, tentu ada cerita di balik semuanya itu. Mungkin bisa diceritakan sebelumnya perjalanannya Mbak Iis sampai saat ini bisa berada di koordinator tata usaha. Oke. Mungkin dari perjalanan saya sampai saat ini ya, saya jadi koordinator tata usaha tuh sangat pahit, manis.
Dibilang manis juga bisa, dibilang pahit juga bisa. Ya, pokoknya intinya kita nikmati aja. Oke. Ya. Untuk perjalanannya itu juga berliku ya Mbak Evi. Iya. Mulai Awalnya- di karir langsung jadi tata usaha ataukah karirnya pakai dari mana dulu? Oh Mbak Is? iya. Untuk pertama itu dulu saya sebelum jadi koordinator tata usaha di sini, saya itu bekerja di SMP. Di SMP. SMP 1 Soko. SMP 1 Soko. Iya, di sana juga sebagai tenaga administrasi. Mungkin pertama pada waktu itu saya masuk tahun berapa ya? 2004 mungkin. 2004. Iya, 2004 itu saya sudah di sana. Saya masih SD, Mbak Is. Iya. Berarti usia kita jauh lah. Aduh, tadi saya bilang Ketahuan nih seumuran. akhirnya. Iya. 2004 itu sudah di SMP ya, di SMP 1 Soko sampai tahun 2014. 2014 saya dapat mutasi dari sini. Nah, tapi untuk di SMP itu perjalanannya juga ya sebenarnya juga Manis lah sulit. tentunya. Ya manis lah. Semanis mestinya senyumnya, Mbak Is. Iya dong. Untuk 2024 sampai 2014 saya di sini 2014 ya. Di sana berarti sampai 2013 lah. Itu saya berbeda-beda tugasnya sebagai Tugasnya, administrasi. Iya. iya. Untuk yang pertama itu awal masuk 2004 itu saya berada di bagian apa ya? Administrasi sekolah juga tapi di kepegawaian. Di kepegawaian. Itu sampai hanya berapa bulan ya? 9 bulan mungkin Mbak Evi. Habis itu setelah dari 9 bulan ya. 9 bulan tadi itu saya dioper lagi tugasnya di sana. Nah, itu kebetulan pas di sana itu ada di perpustakaan itu kosong. Jadi akhirnya saya dimasukkan di perpustakaan. Lah itu sampai tahun berapa ya? 2009 mungkin. Hampir lama lah. Habis itu Ngomong-ngomong nih, Ada tentang lagi. waktu itu saya masuk di SMP 1 Soko juga, Mbak Iis. oh iya Berarti berarti saya jadi- muridnya nih waktu itu. Tapi Tahun mungkin berapa? waktu itu saya mengenai Mbak Iis belum seperti saat ini. Oh iya. Saya mungkin- tahun 2006. Oh 2006. Betul, Oh iya, kan, betul. Mbak Iis. Oke, saya mengenal Mbak Iis waktu itu memang orang yang selalu ada di perpustakaan, memberikan pelayanan yang begitu dengan buku-buku yang selalu tertata rapi. Iya betul, karena pada waktu itu saya dapat di bagian perpustakaan sampai iya. 2009 mungkin. Habis itu ditarik lagi di kantor di bagian apa yang kemarin? Oh inventaris. Oke, dari kepegawaian ke perpus, inventaris, ya. Itu mungkin selama 2 tahun kalau nggak salah Mbak Pi. Habis itu setelah ada rollingan lagi, biasanya kan kalau di administrasi itu kan setiap tahun ada rollingan. Nah itu saya dapat giliran pekerjaan baru lagi, balik lagi di kepegawaian lagi, sama membantu administrasi gaji pada waktu itu sama operator bos. Nah gitu sampai akhirnya saya juga sebenarnya juga jenuh kalau di situ juga ya. Tapi bagaimana namanya kerja kan harus dinikmati. Iya. Sampai akhirnya saya dapat angkatan itu 2010. Angkatan PNS 2010 Iya, ya. 2010 di SMP Alhamdulillah. itu juga. Masih di SMP 1 Soko. Masih di situ juga 2010 saya dapat tugas baru lagi jadi bendahara bos pada Oke, waktu itu. karena waktu itu SK-nya baru, langsung Iya. dengan jabatan yang baru. Ya diterima aja pada waktu itu Mbak. Pokoknya intinya saya dapat SK lagi itu baru PNS ya, CPNS sampai PNS itu jadi bendahara bos di SMP 1 Soko. Soko. Iya, terus akhirnya sampai di 2014 saya dapat mutasi Mbak Happy. Nah, mutasi itu pun saya juga kaget. Wah, kejutan nih. Iya. Jangan-jangan kejutan ulang tahun Mbak Iis. Bisa jadi ya. Pada waktu itu juga nggak pernah ngajukan mutasi atau apa. Ujung-ujung dapat SK pindah, SK mutasi dari SMP ke SMA. Ke SMA. Pas pada waktu itu sempat kaget juga. Duh, saya kan tidak mengajukan mutasi, kenapa saya harus dapat SK mutasi kan gitu. Semua orang di SMP juga marah pada waktu itu. Kenapa yang diambil harus Mbak Iis, kenapa enggak yang lain kan gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita nikmati aja. Datanglah saya ke SMA 2014 itu. Pada waktu itu di sini Dengan siapa ya kepala wajah sekolahnya? baru ya, dengan suasana baru. Jabatannya kan pasti juga baru di SMA Negeri 1 Soko Mbak Iis. Iya, pada waktu itu apa ya? Saya di sini diterima sama kepala sekolahnya dulu siapa ya? Pak Kamit, Pak Kamit, ya. iya. Pak Nur Kamit lah itu. Saya dikasih jabatan apa yang kemarin itu? Oh, membantu bendahara gaji di sini. Loh, masih dengan embel-embel bendahara nih. Iya. Bendahara gaji membantu Pak Muklisin pada waktu itu. Soalnya kan beliaunya masih di sini.
Gitu Mbak Happy. Dan sampai kalau di SMA Negeri 1 Soko sendiri 2014 sampai 2025 kali ini Mbak Iis masih dengan jabatan yang sama dengan bendahara atau pernah berada di posisi yang lain? Oh, untuk sementara di sini pada waktu saya masuk di sini kan sebagai bendahara gaji ya. Terus habis itu kan masih ada koordinator TU-nya kan masih ada, kepala tata masih usaha. ada kepala Lah, itu tata kan usaha yang pada definitif waktu ya. pada waktu itu masih Pak Kastur Pak ya. Kastur. Pak Kastur itu saya masih pegang di batu-batu bendahara gaji. Nah, terus perjalanan berjalan terus, akhirnya Pak Kasturnya purna. Lah pada waktu Pak Kasturnya purna, otomatis saya yang mendapatkan mandat itu gitu. Tapi sebenarnya saya juga bingung Mbak Happy mendapatkan tugas koordinator itu. Nah, karena apa, saya nggak punya basic atau apa ya, maksudnya pengalaman dalam bidang hal koordinator itu. Saya belum merasa apa ya, mampu dalam hal itu. Ya. Saya harus tetap belajar. Mbak Iis menyadari hal itu untuk membuka pikiran, senantiasa belajar, siap untuk menerima segala arahan kan seperti itu. Namun kalau dilihat dari catatan perjalanan Mbak Iis tadi, mulai di SMP sudah pernah di perpus, pernah di inventaris, pernah di kepegawaian, ke bendahara, mengarah ke sana, dan saat ini di SMA juga pengalaman di bendahara, kepegawaian, aman semuanya. Artinya kalau berada di koordinator tata usaha, kayaknya itu sudah menjadikan pengalaman berharga tersendiri bagi Mbak Iis, sehingga nanti bisa memberikan arahan ataupun koordinir kepada teman-teman tata usaha yang lainnya. Bukankah begitu Mbak Iis? Iya, sebenarnya sih kalau dilihat dari jalan ceritanya iya emang kan? begitu Mbak, seharusnya. Iya. Nah, tapi bagaimana ya, saya di sini itu juga ya, kalau dibilang koordinator ya diterima aja, maksudnya apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, kita kondisikan secara bersama, mungkin insya Allah akan berjalan dengan lancar. Karena di sini saya itu punya kendala Mbak Ebi di sini. Kendalanya apa Mbak Iis? Apa ya? Mungkin itu salah satunya, saya tuh sedih sekali yo. Kayaknya kok untuk jabatan yang menempel pada saya itu loh, kok nggak hilang-hilang. Itu yang salah satunya bendahara itu. Iya. Nah, maka itu kalau di sini tuh saya juga koordinator tata usaha. Ya. Ada tugas tambahannya juga sebagai Bendahara. Ya, Bendahara apa ini Mbak Iis? Bendahara BPOP. Ya. Sama PM juga ya. Ada gaji juga. Nah, sebenarnya itu saya di sini tuh terbebani dengan itu. Kalau sebagai koordinator itu saya tidak bisa fokus. Ya, karena itulah namanya juga pekerjaan, tapi harus dinikmati ya. Begitu ya Mbak Ibu ya. Akhirnya dengan begitu banyak tugas jabatan yang menempel pada diri Mbak Iis, masih bisa memberikan senyum yang begitu tulus untuk SMA Negeri 1 Soko. Ya, artinya semoga doa-doa tetap sehat selalu Mbak Iis dan seterusnya. Akhirnya bisa menjalankan tugas-tugas yang begitu banyak rentetannya, bisa terselesaikan dengan baik ya begitu. Ya, Mbak Iis, kalau saya ingin tahu lebih jauh tentang administrasi nih, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih keseruan meja administrasi yang ada di SMA Negeri 1 Soko, yang tentu itu sangat mendukung proses operasional maupun keterlaksanaan berbagai program SMA Negeri 1 Soko sendiri. Oke, untuk keseruan dalam meja administrasi ya, mungkin kalau di SMA Negeri 1 Soko ini saya kan sebagai koordinator TU. Ya, artinya kan semuanya tahu nih. Sedikit banyak harus tahu ya, wajib harus tahu. Keseruannya gimana ya? Kita sudah mentupoksikan tugas-tugas itu kepada teman-teman yang lain. Usaha ya. Ada pembagian tugasnya ya. Betul, ada pembagian tugasnya. Misalnya di administrasi tata usaha ini kan banyak sekali Mbak Epi. Ada administrasi kepegawaian salah satunya. Itu ada orangnya sendiri di bagian itu sendiri. Terus di bagian kesiswaan juga ada sendiri. Terus di bagian sarana. Ya mungkin di kurikulum juga ada. Ada lagi di perpustakaan, mungkin di lab biologi atau fisika, juga ada di layanan khusus. Layanan khusus itu mungkin petugas kebersihan ataupun keamanan ya. Keamanan dan di koperasi itu bisa dimasukkan sebagai layanan khusus gitu Mbak Epi. Ya. Kalau Mbak I sendiri ada pengalaman tersendiri yang paling berkesan atau paling seru selama menjadi pegawai, boleh ketika di SMA Negeri 1 Soko maupun di tempat-tempat sebelumnya? Oke, untuk pengalamannya dan kesannya, mungkin cerita lucu apa yang terjadi gitu, boleh diceritakan biar nanti bisa menjadikan arahan atau motivasi kita yang lain biar bisa meningkatkan motivasi dirinya.
Oke, untuk pesannya mungkin atau cerita ya, kita harus secara optimis ya sebagai tenaga administrasi, jangan minder jadi tenaga administrasi itu, karena tenaga administrasi di sekolah itu juga sangat dibutuhkan. Tidak enteng juga loh ya jadi tenaga administrasi itu, karena di setiap sekolah atau instansi kalau tidak ada tenaga administrasi tidak akan mungkin bisa jalan. Karena kan sudah include ya, sudah harus saling bersinergi ya, berkaitan erat iya, ya. Betul, karena di situ kan tenaga administrasi juga dibutuhkan untuk melayani segala administrasi sekolah. Iya, karena kalau nggak bisa kan nggak bisa didukung dengan baik kegiatan sekolah itu. Untuk mungkin pesan dan kesannya sih gimana ya? Sangat bagus sekali untuk bekerja di sini. Mungkin karir kita hanya sebagai seorang administrasi itu harus tetap semangat, dan intinya demi memajukan sekolah untuk maju dan mendidik anak bangsa. Itu aja. Tetap sejalan dengan visi misi sekolah yang diprogramkan oleh kepala sekolah, oleh tim manajemen yang lain. Artinya administrasi atau tata usaha itu selalu siap sedia apapun kegiatannya, begitu Mbak Is ya? Iya, harus gitu, karena ya kita namanya juga tenaga administrasi, otomatis harus siap untuk mendukung segala kegiatan sekolah. Wah, jangan-jangan ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu, Mbak Is. Bisa jadi itu. Luar biasa sekali dedikasinya. Artinya itu semua sudah penuh dengan keikhlasan, pengabdiannya untuk SMA Negeri 1 Soko, guna tetap kembali lagi pada tujuannya pendidikan, memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, baik itu siswa, guru maupun masyarakat yang membutuhkan. Oke. Ya, Mbak Is, ada sebelum kita akhiri obrolannya, mungkin ada kesan, mungkin kesan-pesan atau apa yang bisa dipetik atau disampaikan kepada baik sesama teman-teman tata usaha maupun ke siswa, bahkan ke masyarakat yang di luar, karena ini bisa disaksikan oleh banyak orang nih. Oh gitu ya. Untuk pesan dan kesannya mungkin untuk teman-teman yang ada di sini ya, jangan pernah menyerah. Kita sebagai tenaga tata usaha itu juga berperan penting dalam instansi lembaga pendidikan, karena kalau tidak ada tenaga administrasi sekolah, sekolah pun tidak bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, untuk siswanya mungkin semangat ya bekerja. Belajar dulu ya, belajar dulu sampai baru, nanti bisa bekerja dengan sesuai untuk impiannya, mendapatkan cita-citanya. Untuk masyarakat mungkin gimana ya, kalau untuk masyarakat mungkin ya tetap semangat lah untuk mendukung kita sebagai tenaga administrasi, karena kita juga dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun di kantor-kantor lainnya. Seperti itu Mbak Bi. Ya, Mbak Is, terima kasih, luar biasa sekali obrolan kita. Dan artinya Mbak Is telah berada di berbagai karir bidangnya. Atau mungkin Mbak Is pernah nggak berkarir sebelumnya ketika sebelum berada di administrasi tata usaha? Apa ya, sebelum saya di dunia pendidikan ya maksudnya? Yang mungkin bisa menjadikan bekal sampai sekarang Mbak Is bisa menerima segala pekerjaan, bisa terselesaikan dengan baik dan aman lancar. Ada nggak nilai-nilai hidup yang bisa diambil dari mungkin perjalanan sebelumnya sampai saat ini? Ya, mungkin kalau nilai hidup dari hidup saya mungkin bisa juga sih. Dulu sebelum saya di sini, saya bekerja di koperasi Mbak Ebi. Mungkin di sesuai background sarjana ekonomi itu tadi ya. Mungkin dari teman-teman semuanya, menurut saya jangan minder lah. Kalau kita sebagai tenaga administrasi itu, kita harus memang bekerja itu harus dari bawah. Intinya kita harus bekerja dari bawah dengan penuh keikhlasan. Insya Allah nanti kedepannya itu akan membuahkan hasil yang terbaik buat diri kita sendiri gitu. Jadi kita yang bisa melalui tangganya, dan kita juga yang meraih hasilnya itu sendiri. Betul. Baik, luar biasa sekali Mbak Is obrolan kita. Mungkin kita cukupkan, dan tentu dengan penuh harapan Mbak Is, Koordinator Tata Usaha SMA Negeri 1 Soko, dan semuanya tim yang ada di Tata Usaha sehat selalu. Amin. Sehingga bisa senantiasa memberikan dukungan dan bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk SMA Negeri 1 Soko. Baik, terima kasih Mbak Is atas waktunya, dan siniar salam Semahaso kali ini akan segera kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seman Saso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua.